Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari, mahasiswi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang, program studi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A210017. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Rumusan Pancasila, salah satu rumusannya adalah rumusan Pancasila secara historis. Proses perumusan diawali ketika dalam sidang PPUPKI pertama. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila ialah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila ini terbagi dari beberapa poin. Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila Orde Baru, dan Pancasila era reformasi. Pancasila sebagai lambang negara. Sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU X/2012. Di dalamnya membahas tentang pokok perkara, pendapat ahli, pendapat mahkamah, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Di dalamnya membahas tentang 2 poin. Poin yang pertama, pengertian nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Pengertian etika. Etika merupakan cabang filsafat modal, yaitu pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Pengertian norma. Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa norma sosial, yaitu keagamaan dan kesusilaan. Poin yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Dalam bab ini menjelaskan tentang muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan muatan sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang pengertian ideologi. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari yang disamakan artinya dengan cita-cita. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan semangat dalam berbagai kehidupan negara. Perbandingan ideologi, kedudukan, dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk penunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU X1/2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode. Konsep demokrasi, pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo menyatakan hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.
Macam-macam hak asasi manusia. Klasifikasi hak menurut Miriam Budiarjo. Pertama, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kedudukan yang sama di mata hukum, dan hak atas kebebasan berkumpul. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas tentang isi pembukaan UUD 1945, tujuan pembukaan UUD 1945, hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, struktur pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945. Bab tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sifat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sebagai filosofis. Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Menurut Edison Ajambi, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan. Dalam uraian bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini tersebut adalah landasan pendidikan Pancasila. Salah satu landasan yang ada di dalamnya adalah landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara dan menjadi jiwa dalam membuat peraturan perundang-undangan. Garuda sebenarnya telah muncul sejak masa kerajaan Bali, yang di dalamnya banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, dan keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Pancasila sebagai jati diri bangsa, yakni Pancasila bila mana dikelompokkan, maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenal kehidupannya. Penciptaan hukum yang ditunjukkan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia menurut Mahjab Hukum Kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan dan hukum Islam. Pancasila menurut pembukaan UUD 1945 di sini dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif, tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta mengabdi pada kesejahteraan manusia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.